Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Oke guys, berjumpa lagi di channel kami Santri Sableng Kampung. Oke guys, setelah lama tidak mengupload video, kali ini kami sebagai Santri Sableng ikut berkomentar guys. Sebab negara kita Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi tidak pandang bulu. Walaupun seperti saya, seorang yang sableng, gak punya ilmu, gak berpendidikan, hanya orang kampung guys, tetap pemerintah harus mendengar rakyat kecil seperti saya guys. Sebab demokrasi ya seperti itu, tidak pandang kasta. Kalau di negara-negara di mana kerajaan lah ya, seperti di India itu ada kasta guys, tapi Indonesia adalah negara demokrasi, jadi semua sama. Yang penting kita harus bermoral dan beretika. Oke guys. Kali ini berita yang lagi viral guys, yang masih rame diperbincangkan di dunia maya maupun di dunia televisi, yaitu demo mahasiswa. Apalagi ada kejadian guys, yaitu seorang yang bernama Ade Armando digebuki atau dipukuli ya, dimasak oleh orang-orang tidak dikenal atau orang di luar mahasiswa. Sebab tema demo itu adalah mahasiswa guys. Tapi ternyata yang membuat kericuhan bukan dari kalangan mahasiswa. Lantas dari mana guys? Ya seperti biasa, merupakan rahasia umum bahwa setiap ada demo kepada pemerintah pasti ada penunggang gelap. Maka dari itu, siapa penunggang gelap itu? Tentu saja orang yang membenci pemerintah, entah itu kelompok radikal atau yang jelas adalah kelompok anarkis yang tidak suka atau mempunyai dendam pada pemerintah. Di era ini mungkin pemerintahan Jokowi, ya memang presidennya Jokowi. Maka dari itu pesan saya yang pertama yaitu kepada mahasiswa. Sebab mahasiswa ini adalah kaum terpelajar guys. Loh, saya saja yang nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah. Fa insya Allah, walaupun cuma belajar di pesantren, kita tetap juga bermoral. Maka dari itu, mahasiswa itu harus teliti, juga harus cermat. Bila pergerakannya, bila ingin berdemo pada pemerintah, ini seharusnya harus teratur guys, terbina dan terarah dan juga terukur. Jadi jangan sampai sebagai mahasiswa itu terpengaruh oleh orang-orang yang non mahasiswa. Ini bagaimana seorang mahasiswa dipengaruhi oleh orang-orang non mahasiswa? Contoh, ada berita-berita hoak langsung dipercaya. Seharusnya harus mencari berita yang
objektif dan konklusif, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga mahasiswa menjadi mahasiswa yang sportif dan eksekutif. Harus hebat guys. Juga yang kedua, pesan saya kepada bukan kepada ya, tapi kepada kasus pemukulan atau pengeroyokan kepada Bapak Ade Armando. Sebab bila saya perhatikan, yang melakukan anarkisme kepada Bapak Ade Armando ini merupakan bentuk tidak bermoral guys. Kenapa? Sebab tidak manusiawi. Masa hanya berbeda pikiran, berbeda pendapat sampai melakukan anarkisme? Ini namanya radikal. Maka mahasiswa harus bisa mengkompres ya, mana gerakan yang radikal dan yang anarkis. Ini jangan sampai ditunggangi seperti ini, nanti akan heboh. Maka dari itu sudah terbukti sekarang, yang heboh bukan demonya sekarang ini, tapi adalah kasus pengeroyokan guys. Banyak orang yang mendukung yang ngeroyok, ada juga yang mengutuk pengeroyokan itu. Dan saya juga sebagai orang kecil yang juga manusia biasa, ini tidak patut ya mengeroyok seorang yang sudah tua, yang berbeda pemikiran, lantas dibenci, dikeroyok, dipukuli sampai ditelanjangi. Ini merupakan brutal, seperti binatang lah ya. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita menjadi manusia yang toleransi, juga yang sportif guys. Kalau berbeda pendapat diselesaikan dengan perdebatan guys, adu otak, adu argumen, jangan adu tinju guys. Saya sarankan yang suka tinju mendingan langsung daftar ke ring guys, ke arena pertandingan. Fa insya Allah kalah menang dapat fulus guys. Jadi kalau seandainya kita sama-sama babak belur, sama-sama dapat untung guys. Tapi kalau di lapangan ngawur, keroyokan, tawuran, apalagi menganiaya orang lain, tentu saja ada konsekuensinya, yaitu penjara guys. Maka dari itu kita sebagai manusia yang berperadaban harus menghindari sifat-sifat anarkis dan radikal. Semoga Indonesia ini menjadi negara yang aman, tentram, maju. Jangan sampai kita menjadi negara yang ditunggangi oleh orang asing, menjadi orang-orang yang tidak bermoral guys, hanya menjadi boneka yang diatur oleh asing, sehingga kita sesama saudara saling berantem. Bahwa kita adalah satu nusa, satu bangsa, harus rukun, aman, dan sentosa. Oke guys, mungkin cukup sekian video sedikit dari saya.